Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat Kantin bersama saya, Dan Kanda. saya Tina. Udah duluan. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku pengen duluan. Aduh, tahu nggak kalau hari ini kita mau ngapain? Mau kemana kita hari ini? Kita Tentunya mau. dalam program Kantin Podcast jalan-jalan. Sip, sudah Benar siap. sekali. Udah Dan siap tentunya ya? hari ini kita mau coba-coba. Nanti ini kita coba-coba dulu, boleh ya? Boleh dong. Tahu mau kemana? Mau kemana? Kita rencana mau ke tempat destinasi, tempat wisata. Tapi bersejarah. Tapi ini berhubungan dengan pahlawan nasional. Iya. Dan ini berhubungan erat dengan yang namanya Aceh. Gimana tuh ya? Itu rahasia. Kalau mau tahu, mau ikut? Ikut. Mau ikut? Ikut. Ya udah siap-siap terus. Ayo, kita Udah siap. siap. Oke, yuk coba. Aku kok ditinggalin? Udah, ayo buruan. Oh, itu. Kali ini Kantin Podcast akan mengajak teman-teman kantin untuk jalan-jalan ke peristirahatan terakhir seorang pejuang gagah berani. Langkah kali ini kita akan menelusuri jejak sejarah. Perjalanan ini bukan hanya sekedar menuju sebuah tempat, tapi juga mendekatkan diri pada semangat kepahlawanan. Hamparan bumi Aceh menyambut keindahan alami, seolah mengantarkan kita pada peristirahatan abadi seorang putra bangsa. Ini katanya tadi minta ikut untuk mau ikut kita jalan-jalan. Katanya mau kantin podcast jalan-jalan. Tapi ini nggak tahu begini. Jangan kita bangunkan dulu. Nanti setelah itu baru kita bangunkan. Kalau udah nyampe, nanti baru kita tanya. Ini dari mana? Dari kaki. Kita bangunkan. Dan seperti ini. Nih cantiknya begini. Di sini. Enakan dia tidur nih. Tin, bangun, udah nyampe. Oh ya? Ya, Udah nyampe? Itu udah nyampe. Udah nyampe kemana? Ya udah nyampe setengah perjalanan. Ada yang turun? Ya udah setengah perjalanan. Aku di prank. Udah lanjut. Katanya mau jalan-jalan, nggak taunya tidur. Ya, soalnya Aduh, kelamaan ya Allah, sih. susahnya Tin. Emang berapa sih perjalanan kita ke sana? Ini perjalanan ke sana Berapa? itu butuh waktu itu 30 km. Jadi bayangkan aja berapa menit itu kira-kira. Makanya kalau kamu tidur, kamu nggak bakalan tahu indahnya perjalanan kalau menuju ke tempat yang kita tuju. Iya, soalnya aku kepikiran terus. Belum tahu juga kan? Belum tahu Ya udah, juga, sabar. kepikiran terus, pengen tahu, pengen cepat nyampe. Akhirnya aku tidur. Mau lanjut tidur atau mau tahu nih perjalanannya arah menuju ke tempat yang kita tuju? Nah, aku nggak akan tidur lagi. guys. Yakin? Aku nggak akan tidur Oke. lagi sahabat podcast, karena aku Oke. penasaran banget, pengen tahu ya kan, di mana tempatnya itu. Tapi cluenya tadi katanya pahlawan. Katanya tempat yang Pahlawan nasional. destinasi wisata. Iya. Tapi kayaknya aku udah mulai curiga-curiga deh. Nggak bisa curiga, nggak boleh curiga. Susan itu nggak boleh. Udah deh, aku ikutin aja apa Oke, kata ya Kanda. udah jangan tidur lagi ya. Ya, nggak akan Ya, tidur. oke. Kanda, Janji jangan tidur lagi. Enggak, Kalau tidur beneran. nanti nggak dibangunin. Janji? nanti kru bangunin aku ya kan? Nggak bakalan. Aku ini bakal bangunin. Oke, jangan tidur lagi. Aku mau tanya, Cikran kamu tahu nggak kita mau kemana? Tahu dong. Kayaknya tahu nggak? Cuman kamu aja Tin yang nggak tahu Ini curang, Tin. ini beneran curang Serius. ini. Aku nggak ada yang kasih tahu guys. Jadi ini kita mau kemana nggak ada yang kasih tahu. Tapi aku bakal tetap dengan komitmen aku ya kan. Nggak usah sosok komitmen. Jadi aku harus apa? Sekarang gini, Pak. naik mobil, duduk lihat ke depan. Nanti kalau udah nyampe, aku kasih tahu. Atau kita main Nyampe. tebak-tebakan mau nggak? Boleh. Ya. Karena kamu tahu nggak sih, kenapa orang kalau mau nyebrang itu harus lihat kiri kanan? Karena kalau lihat ke depan itu namanya itu ada kamu. Enggak salah. Kalau tebak sedikit lagi. Lagi. Kalau lihat ke kiri, kenapa lihat Kenapa ke kita kiri? kalau nyebrang itu harus lihat kiri kanan? Karena kalau menurut aku, kalau aku lihat ke depan itu ada kamu. Enggak salah. Yang benernya, karena kalau aku lihat kadang aku bakal jatuh cinta. Ya, bener kan? Bisa nih ya. Oke pemirsa, ini kita sudah tiba tepat di depan gerbang makam pahlawan nasional
Teguh Umar Juang Pahlawan, dan ini nanti menuju ke sana dan masih ada beberapa gerbang lagi yang harus kita lewati. Dan Tina itu masih tidur, jadi dia nggak tahu kalau di sini ada gerbang yang besar. Yuk, kita masuk ke dalam. Oke teman kantin, ini kita udah nyampe, tapi dia masih tidur. Tadi janjinya dia itu nggak tidur. Yuk, kita tinggalin. Sendiri. Tanda mana? Eka. Aku ditinggalin. Aku ditinggalin. Gimana sih? Sahabat podcast, lihat nih, aku ditinggalin sendiri. Kita kejar mereka ya. Akhirnya kita tiba di tempat pemakamannya Teguh Umar, dan ini pintu gerbangnya, dan si Tina itu masih tidur. Pas sekali. Jadi sekarang kita sudah jumpa ini Pak Sekdes. Aduh. Aku ditinggalin. Tadi aku nggak ninggalin, tapi aku jumpai dulu Pak Sekdesnya supaya kita hari ini tuh mudah. Emang ketemu? Udah, yuk. Oke, kita langsung ketemu ya sama Pak Bek. Assalamualaikum Pak. Bapak, di rumah Pak siapa? Pak Zul. Pak Jol, ini beliau nih Sekdes di desa apa nih Pak? Teman Pak. Mugor aja. Tapi awalnya kita mau janjian sama Bapak Kepala Desa Pak Keci ya. Berhubung Pak Kecinya lagi berhalangan, jadi kita diwakili oleh Bapak Sekdes. Baik, mungkin enaknya di mana Pak Sekdes, apa duduk atau sebelum berdiri? Kayaknya kita duduk aja ya. Duduk ya. Duduk aja ya. Sebelah santai-santai di balai-balai ya. Ini pintu gerbangnya belum ya? masuk ya, belum masuk Belum. ke area. Ini betul Pak pintu gerbangnya ya? Ini berarti pintu gerbang menuju ke makam ya? Ada berapa pintu gerbang Pak? Satu, ada dua. Di sana satu dan sampai makam di dalam Mhm. atas. Satu. Tadi di depan juga ada satu. Nanti ada 3 pintu gerbang. Ada 3. Ada maksudnya ada tanda-tanda khusus nggak? Maksudnya ini pintu gerbang pertama, di depan kedua menandakan apa? Ada tanda khusus itu tidak. Tak tahu tandanya. Ada kalau makam kedua ada sejarahnya sedikit. Ini sejarahnya nih kan tadi. Ya. Oh, ini ada tulisan Menjelang penyerangan garnizon Belanda di Kota Melabo, Teguh Umar berkata, "Bengosingo getanyo jekuki di kedai Melabo, atau ulun akan syahid. Besok pagi kita akan minum kopi di Kota Melabo, atau aku akan gugur." Dan ternyata Pak, ternyata beliau tahu bahkan akan gitu. kalau firasat dia itu akan gugur, tahu ya, makanya dia mungkin bilang ke pasukannya begitu. Berarti ini kata-kata terakhir Teguh Umar sebelum beliau wafat ya Bapak ya. Pak, udah berapa lama Pak di sini Pak? Untuk termasuk ini Bapak jadi Sekdes dulu nih udah berapa lama? kalau Sekdes 2014. Oh, udah tahu dong seluruh Jadi saya juga tergabung dengan Kementerian Kebudayaan karena saya pendamping desa budaya. Wow. Oh iya, ini desa budaya. Saya juga masuk. Jadi lebih banyak tahu tentang destinasi budaya yang ada. Iya, betul. Salah satunya Teguh Umar ini. Iya. Ya, jadi kita nggak terlalu orang ketemu hari ini. Oh, udah tepat kali berarti. Dengan Pak Zulkifli Bahkan ya. di sini bukan cuma makam Teguh Umar, ada juga Masjid Tuhan Mego, Hutan Wangi Pantai-Biru, Wah. peninggalan Syekh Maulana Muhammad Ibrahim yang Wali Songo. Makanya ini dikatakan desa wisata. Desa wisata budaya. Jadi hari ini kita ke makam Teguh Umar dulu, nanti next ya. Next kita bakal mengunjungi beberapa
pagar budaya lainnya seperti masjid Nah, masih Tuhan Mugo. Masjid Tuhamugo, terus tadi Quran wangi. kenapa disebutkan Quran wangi? Memang wangi. Wangi. Oh gitu. Tangan. Ya boleh nih. Oke, masih bersama saya Kanda. Dan saya Tina masih Kita dalam lanjutkan ke jalan-jalan. jalan-jalan. Benar sekali. Kita masih bincang-bincang dulu nih sama Bapak Zulkifli sebelum kita masuk ke makam ya, karena setahu saya nih kalau mau masuk ke makam Teku Umar itu jaraknya 200 meter ada atau lebih, ada ya 200 meter. Harus istirahat dulu sebentar sambilan kita bincang-bincang. Istirahat, udah tidur sepanjang perjalanan masih istirahat. Nggak tidur Kanda. Aku Tidur nggak nih, tidur, kita udah pada teman. kemari semua tadi timnya Tina tidur. Oke, yuk, ya udah sekarang kita jalan-jalan aja terus. Pak, boleh nggak Pak? Boleh. Temenin kami ke dalam ya? Oh, tapi masih pengen bincang-bincang sih Kanda. Ya udah, boleh. Nah, duduk aja dulu ya, pengen bincang-bincang dulu sebentar. Yuk. Aku mau istirahat Kanda. Kanda, aku Mm-mm. betah loh di sini. Sama. Ini kalau kita dengar suara kayaknya masih alami. Ya. Iya benar. Ini punya apa sebenarnya? Nggak tahu aku. Tapi kalau Ini sendiri aku bakal lari juga, agak-agak serem juga ya kan. Kalau sendiri, Malam di sini rame nggak Pak? Ada orang nggak di sini malam? Kalau malam paling waktu ulang tahun aja, malam haulnya Teku Umar. malam mau itu kapan Pak? Itu tanggal 11. Tanggal Oh, tanggal 11, Februari. 11 Februari. 11 Februari. Jadi malamnya tanggal 10. Di sini rame. Biasa ada kegiatan apa kalau acara itu? Dan sini masak masak gulai untuk besok. Mm-mm. Kemudian ada pengajian Mm-mm. tentang Haul Teku Umar. Mm-mm. Terus agenda rutin tuh, agenda Setiap tahunnya. benda lah. Itu dibuat di mana Pak? Di sini atau ada tempat lain yang khusus? Oh, ada tempat lain khusus. Ini Pak, semalaman ini ya? semalaman berarti kan cuma kalau kita lihat suasana di sini itu malam apa memang memungkinkan untuk dibuat acara Pak? Mungkin karena Mungkin di sini ada lampu udah Mm-mm. Udah masuk Mm-mm. ya. masuk. Oh, Karena- tapi rumah-rumah desa ada nggak di dekat-dekat sini? Rumah-rumah desa yang Rumah- yang Oh, ada ada. nggak warga sini? Nggak ada di sini. Oh, ada nanti warga. nanti waktu acara kami masuk sini. Gitu. Dinas kerjasama sama Mm-mm, dapur. mm-mm. Kalau malam haul itu dari sektor mana aja yang kemari? Apakah hanya Pemda atau masyarakat sekitar juga kemari? Masyarakat sekitar karena namanya Kenduri Rakyat. Oh, Kenduri Rakyat. Jadi rakyat, Loh, jadi kan rakyat, biasa, rakyat Bu. masyarakat Rakyat. berkumpul di sini ya kan? Jadi agenda Haul Teku Umar itu bukan hanya pengajian dan bukan hanya upacara. Nanti Jadi ada ada makan-makan juga. pertama itu tanggal 9 renungan suci. Iya. Mm-mm, Iya, itu mm-mm. tahu. Jadi kemudian ada napetilas, Mm-mm. 10-nya itu malamnya ada pengajian, kemudian siangnya kenduri rakyat sama upacara. Oke. Itu yang hadir bahkan ada dari kalangan masyarakat, ada juga yang apa? Bahkan ada dari luar, ada undangan misalnya kayak bupati tetangga, Iya. kayak negara. Oh, bupati kayak dari kabupaten tetangga. Oke Dan ya. kemarin Mm. 24? enggak 2017. Oh, 2017 jauh ya? Ada waktu pas ulang tahun ada kunjungan dari Makan Sinyadin Mm-mm. Sumedang. Mm-mm. Oh ya 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 ya. Pertukaran Mm-mm. kayu dari Sumedang dibawa ke sini, Kembali. kemudian dari sini dibawa ke Ke Sumedang. sana. Mm-mm. Karena kan penjadi istrinya Ya. Umar kan, pahlawan kita. Jadi sudah wajar memang kalau ada hal seperti itu. Ya. Namun setelah tahun 2017 itu tidak ada lagi ya Pak? Nggak ada lagi, bukan nggak ada lagi, ada Tidak akan kunjungan, direncana tapi, lagi ya? akan direncana lagi. Oke, baik. Ini yang belum kaminya dari sini belum ada kunjungan ke Sumedang. Nah, Ayo, ya. kapan nih? Semoga nanti Doakan. bisa buruan, bisa Kita da- koordinasi dari sama sini bupati, ke Sumedang ya. Oke. pengurus makan sini. Mm-mm. Ya, baik. Pak, jadi Pak ini kan di desa ini kan Bapak bilang tadi desa Budaya. budaya wisata ya, wisata budaya. Jadi kalau tadi tersebutkan tadi ada 3. Nah, yang di antara 3 itu berarti yang paling ini memang Makam Teku Umar. Makam Teku Umar. Paling rame ya. Yang paling rame ya. Memang yang paling banyak kegiatan yang Biasa pengunjungnya dari mana aja nih Pak? Pengunjungnya kalau pengunjung kalau hari-hari tertentu, misalnya kayak tanggal 17 mendatang ini ada kunjungan di Pangdam, ada juga lepas rambut, Kodim, Korem, bahkan apa namanya Polres. Berarti hampir selalu ada Hampir gitu ya. selalu. Heeh. Sejak Dalam tahun sebulan itu pasti ada kunjungan. Ada. Kayak hari ini kita berkunjung nih. Misalnya kalau dari lapisan-lapisan lain, misal masyarakat atau Kalau masyarakat dari wisatawan tuh, gitu. masyarakat kalau masyarakat tuh hari-hari tertentu ya mereka. Karena paling hari Sabtu, Minggu, hari-hari libur lah. Kalau tanggal merah ada masyarakat. Potong kambing, itu saja kan macam-macam lah. Kalau hari-hari biasa kayak gini, hari-hari kerja, Kalau hari-hari kerja paling ada masyarakat nanti 1-2 nanti apa motong kambing ke apa. Yang lepas-lepas hajat itu Lepas ya hajat. kan. tapi emang boleh semuanya Pak. Ada pandangan khusus nggak misalnya? Ada boleh apalagi khusus pakai. kalau
larangan-larangan di sini ada. Mm-mm. Yang pertama larangannya kan ini destinasi wisata budaya. Budaya. Bukan wisata lah, destinasi wisata budaya. Jadi setiap pengunjung ini kan makam, lebih sakral. Jadi kalau setiap pengunjung sini diwajibkan untuk berbusana muslimah. Bahkan kalau non muslim, Masuk kategori. kalau non muslim berarti kami melarang masuk Untuk ke masuk. makam. Sekitaran boleh. Tapi yang non-muslim. Tidak boleh masuk ke makam. Mm-mm. Berarti kalau melewati gerbang ini boleh. Nggak apa. Boleh. Terus Itulah ada pandangan. lagi nggak ada. Kalau lain nggak ada. Harus lapor, Pak. Harus lapor. Lapor ke siapa, Pak? Kalau nggak ada petugasnya di sini, di mana, Pak, petugasnya? Petugasnya kebiasaan kami tempel nomor rapi di. Oh, ada nomor HP, berarti kita nomor konfirmasi. HP. Untuk Oh, di makam. memudahkan ya di makam ya. Berarti kalau pantangan lain aman ya Pak ya. Aman. Tapi tetap diawasi dulu. Tetap diawasi. Tetap diawasi oleh perangkat desa dan juga pengurus makam. Ya. Kalau saya, Pak, nih umpama nih sebagai masyarakat mau datang kemari, ingin tahu tentang sejarah makam, sejarah Tuku Umar, kira-kira ada pemandu nggak, Pak, di sini? Ada. Ada. Berarti sampai Kalau pemandunya kalau atau? memang perlu. Hmm. Kalau memang ada perlu ke pemandu kita siapkan. Oh, berarti siap. Ya, Tergantung tergantung. keperluan dan Keperluan. pemberitaan ya Pak Betul, ya. betul, Oke, betul. baik. Ada lagi karena yang mau ditanya-tanya sama Kayaknya Pak Sekretari. enakan sambil kita jalan-jalan ke sana. Ya? Oke, baik. Boleh, Pak? Boleh. Pak Kledes mau nemenin kita ke sana atau ada mau kegiatan lain nggak ada ya? Nggak. Oke, Pak Oke, Kledes yuk, hari ini kita siap jalan. loh. Siap. Ada podcast ya sama Udah Kledes ya. penasaran nih. Terbayangkan gagahnya Teguh Umar dalam membela tanah air? Pohonan yang rindang menjadi saksi bisu perjuangan. Dan setiap hembusan angin membawa cerita tentang keberanian dan pengorbanan. Semakin dekat, semakin terasa aura khidmat menyelimuti. Perjalanan ini adalah ziarah jiwa, sebuah penghormatan tulus dari generasi penerus. Tiba di makam beliau, kita tidak hanya menemukan pusara, namun juga sebuah monumen hidup yang mengingatkan akan pentingnya kemerdekaan dan semangat pantang menyerah. Perjalanan ini adalah mengingat bahwa jejak pahlawan akan selalu membimbing langkah kita. Pak Jul, ini kita mau sampai ya Pak Jul ya? Tapi Sebentar dulu, ini ada dua nih Pak Jul nih. Ini tangga, Uh-huh. ini jalan. Yang arah ke makam yang mana? Pasti yang ini. Kalau cepat yang ke makam ini. Coba Yang di ini sini ke aja makam. kan, yang lebih mudah ya kan? Pasti agak sedikit longsor di atas. Orang jarang naik ke sini. Jarang naik kemari. Yang paling cepat ini. Cepat langsung ke makam. Emang ini bisa? Bisa juga. Heeh. Ini langsung ke makam. Ini langsung ketemu Turun makan. langsung di halaman makam. Iya. Yang ini turun langsung halaman makam. Kalau kita yang ini, jumpa nanti dapur umum, WC, musala, baru ke makam. Oke, jadi kita harus jelaskan dulu Kita ke sahabat podcast. Iya, jangan bingung. Jadi pemirsa, ini ada dua jalur untuk menuju ke makam Teguh Umar. Yang mana di belakang kita ada tangga, terus di samping ini ada jalan biasa. Jadi tadi penjelasan dari Pak Ajil bahwa kalau naik tangga kita langsung ke makamnya. langsung ke makam tapi naik turun. Tapi naik turun. tangga. Kalau jalan ini turun sana nanti ada tangga tapi turun. Tapi agak Iya. sedikit jauh. Jadi kita yang mana nih? Kalau aku kayaknya ya, kalau ini ngos-ngosan Ya sih. biar nggak gitu ya kan. Iya. Jadi ya udah kita pilih aja ya. Jalur ini ya. Jalur setapak ini ya. Ini lebih mudah kan? Nggak terlalu nenek turun ya kan? Nanti tim kita ngonggosan lagian air juga kagak ada ya nggak? Ayo, Oke kita Pak, kemana boleh nih? Pak, kita langsung Pak. Yuk. Ini kayak lebih enak ya jalan lewat sini ya. Kalau Iya. kita pilih jalan yang tadi kan, ya, Mhm. kita udah ngonggosan nih, karena Iya. udah mulai nerjang ya kan. Tapi kan itu kan kata Pak Sekdes tadi dulu Pak ya. Jadi jalan ini kapan Pak mulai dibangun? Ini kalau Jalannya sekarang dibangun sudah lama. Mhm. Ini buat pasang batu alam tahun 2022. Tahun 2022. Berarti kalau jalannya jalan setapak dulu ini Udah lama. udah lama. Tetapi kenapa ada jalan juga di sana? Ya, Jalan pertama. Jalan pertama sebelum itu ini. jalan pertama sebelum ini. Berarti tahun 2022. Belum lama ya Pak ya? 22 tahun. 22 tahun lebih lah ya. Iya. Tapi udah ramai kan yang menggunakan jalan ini dan masyarakat mengatakan ini lebih mudah Lebih kayak. mudah. Ada yang seru nggak ada sini nih? Kalau ada sesuatu yang seru nggak kalau kita lewat sini? Yang serunya bukan itu karena kemarin waktu terobosan ini dosernya Aha. sudah sampai ke pamflet ya depan kamu itu lagi Mati. mati Mati sendiri. sendiri kalau mau jalan ke depan mati Heeh. didudukan mundur mau dia mati. Terus? pertanda Petanda. jalan Tidak ini boleh. tidak boleh sama lagi Pemirsa, berarti ada sesuatu yang Tidak memang ada batasan. sakralnya di sini. Ada Makanya akhirnya pembatasan. dibelokkan. ya Harusnya ini lurus. ya
Rencananya sampai ke bawah. Rencana rencananya pembangunannya. Parkir di bawah rencananya. Oh. Tapi karena memang kondisi waktu Pembangunannya. ada kendala kayak gitu. Terpaksa gitu. Jadi ada nilai religiusnya Iya. ya. Biar mungkin kita sedikit berjuang nih Kanda. Iya. Kalau masa pahlawanan kita Teguh Umar beliau sudah berjuang mati-matian untuk membela tanah air dan kita cuma mau jalan sampai ke tempatnya itu dengan semudah ini ya kan. Makanya nggak segampang itu. Kita harus berjuang, kita harus Ya, karena perjuangan itu harus tergambar pada saat kita, seperti tadi kita bilang, bener. gambar patriotiknya itu harus terlihat. Walaupun kita mau menuju ke pemakamannya. Iya, jadi dengan kita berjalan kaki seperti ini ya kan, kita akan lebih merasakan perjuangannya beliau luar biasa. Saya Makanya sudah ada mulai Bapak merasa bilang, aura-aura sudah mulai. ini gitu ya kan. Oke. Itu lumayan sih. Baru dari sana kemarin kita udah ngos-ngosan pemirsa, tapi keinginan kita ya, yang pastinya kita masih terus semangat akan menuju ke tempat makan yang ingin kita Dan ini dia, makam pahlawan nasional Teguh Umar Johan Pahlawan Gampong Mugorayu. Berarti sampai sini aja ya Pak Di sini ya. aja Pak berarti ya. Eh, Siap-siap. Ini. Mau ngapain lagi? Sini. Tuh. Siap-siap ya. Ini Pak langsung ke makam? Enggak. Atau bagaimana? Ini kalau kita jalan kan nggak jumpa makam langsung, makam bisa ada di sana. Oh makam ke ujung sana. Itu Berarti ada ini melewati apa? tangga mau menuju ke apa tuh namanya? Rumah makan, tempat yang disediakan makan ya. Ada yang Itu masak di sana lagi, jadi makan di situ, kemudian musola di depan, itu ada balai tersejuk. Lengkap di sini, lengkap di sini pemirsa. Kita cuma mikir kebayang kalau ke makam Teguh Umar tuh cuma yang kita pikirkan makam biasa aja. Dan ternyata pemirsa ya, di sini tuh juga tersedia tempat makannya, tempat istirahatnya, tempat masaknya, tempat musola. Itu terurus dengan baik dan rapi. Mungkin sebelum masuk kita harus berdoa dulu atau apa? Ada ritual khusus nggak Pak? Enggak. Nggak ada. Mungkin mau masuk. Kalau mau berdoa nanti ke makam langsung. Oh pas di makamnya kita boleh berdoa. Ada pantangan umpamanya kayak apa perempuan haid nggak boleh masuk atau apa gitu. Itu kalau perempuan haid bolehnya semana? Sebelum makam, sebelum datang ke makam. Oh, tidak boleh daerah-daerah masuk ke area ini masih area aman makam. ya? Sama kayak orang muslim dulu. Kalau daerah sini masih aman. Ini kita turun tangga dulu. Pemirsa bisa melihat perjuangan dari tim podcast kita ya. Perjuangannya biasa aja sih. Kalau yang naik tangga itu baru perjuangan kan. Ya masalahnya bukan apa Tin. kalau mau Tina lihat tadi udah istirahat. Kalau mau lihat nanti jalan ke atas, Masih boleh ada kita bahas pulang lewat sana. Oh iya, kita pulang lewat Mau lihat sana. hutan, kita pulang lewat sana. Mulai hutan nggak? Pernah lihat hutan nggak? Nampak nih Ini pemirsa, rencana kan mau- wajah-wajah yang nggak pernah lihat hutan ya kan? Kalau aku udah biasa main di hutan. Kalau nggak hutan apa? Kenapa Pak? Ini rencana mau apa? Ini kan udah masuk desa budaya, udah masuk desa wisata. Jadi rencananya kami cuma punya rencana, Iya. tapi yang mengabulkan tuh. Iya. Mana tahu Ini dengan rencana program mau kita buat nanti jalan tadi. setapak biar masyarakat selain pergi ke makam bisa juga mengunjungi hutan. Karena ini hutan kawasan dilindungi, bukan hutan lindung, Iya. hutan kawasan dilindungi. Oke, kayak taman mangrove Seluas gitu ya. 25 hektar. Itu nggak ada di Jadi bisa juga jadi destinasi wisata untuk yang lain lagi ya. Oke, benar-benar bagus sih, ide yang bagus. Mudah-mudahan dengan ada program podcast kita ini, Bapak Zulkifli, harapan dari Pak Zulkifli ini bisa didengarkan oleh pemerintah ya, dan juga masyarakat bisa ikut mendukung untuk pelaksanaan tujuan dari Bapak Zulkifli ingin menjadikan hutan lindung ini ya menjadi tempat destinasi wisata. kalau memang ada modal kita rencana mau buat taman kebun binatang. Taman kebun binatang. Aku setuju, itu keren. Nanti kalau launching aku pertama yang diundang ya Pak Zul. Insyaallah. Diundang kita untuk jalan. di dalamnya. Diundang untuk di dalamnya. Jalannya jadi sabakan gitu. Ayo kita Oke. langsung. Yuk, kita langsung Pak bawa. Aduh, akhirnya nyampe juga. Sampai Tapi juga ini sih. belum apa-apa.
Ini tapi kalau kita lihat suasana di sini cukup rindang luar biasa artinya. Dan tapi anehnya banyak bangunan. Aku pikir itu pertama di komplek pemakaman itu nggak akan ada bakalan bangunan-bangunan Banyak begini. ini. Iya. Ini Pak bangunan apa aja nih Pak? Kalau yang mana nih? Ini ya. Nah, kalau yang itu Pak. Ini rumah penjagaan. Nanti ada yang kamu dari luar kecapean bisa istirahat di sini. Istirahat di Oh iya. Menginap pun nggak apa-apa di sini boleh. Oke, kalau yang di belakang kita Kalau ini ini tempat makan. tempat Tempat makan makan. seluas ini. Biasanya tempat makan ini digunakan saat ada acara perayaan-perayaan besar. Enggak, Enggak? paling perayaan besar kan, barang tentu kan. Tapi ada juga masyarakat ini. Bahkan kalau hari Minggu ini nggak cukup Penuh, nih. penuh. Tempatnya. Kalau ada Iya, minggu. karena ada potong-potong di sini, ada Penuh sampai di potong-potong. sini ada orang masak. Heeh. Bahkan kambing sampai 15 ekor kalau emang pas-pas hari Hari Minggunya 15 ekor. Oh, itu satu banyak. hari. Tempat pemotongan khusus ada nggak? Ada Pak Gimana? Itu belakang tangki agak air. ke sana Oh, ya, yang sana. sebelah dari tangki air warna biru itu ya. Itu tempat pemotongan khusus. Kalau itu dapur umum. Kambing. Jadi dalam seminggu itu di hari Minggunya sampai 15 ekor kambingnya. Kalau lagi pas momen. Ya, Tapi bersih ya Pak di sini ya. Ini ada petugas khusus nggak sih untuk Ada. bersih-bersih ini? Oh, itu. Ini apa nih Pak? Nih. dapur umum. Ini dapur umum. Dapur umum berarti semua masyarakat yang mau umpama buat acara di sini boleh mempergunakan ini atau harus ada syarat khusus? Nggak ada. Nggak ada. Ini Ini tempat Tempat pemotongan kambing. pemotongan kambing tadi loh Kanda. oh tempat Kanda mau dipotong nggak? Bisa gitu ya kan. Itu kan nampak tali-tali gantungan kambing. itu khusus untuk ini ya kambing ya. Jadi memang ini ya, seantusias ini untuk persiapannya ya Kanda ya. Bukan sekedar hanya bicara ini ayo makan, ternyata ada tempat-tempat yang sudah disediakan. Berarti kalau kita mau kemari mau buat Hajatan. ataupun mau bernazar, melepaskan nazar mungkin ya Pak ya. Itu berarti fasilitas sudah ada ya. Sudah ada, tinggal Sudah bawa usah. apa? Tinggal bawa Kalau apa? emang perlu kambing, bawa ada hajatan kambing, bawa kambing aja. Bawa kambing. Sama bumbunya, nanti tempat masak udah ada juga. Terus yang ini siapa Pak? Ada tengku sini. Oh ada teguh di sini. Udah Aman disediakan, berarti. udah aman. Semua itu udah ada Kanda. Pemerintah kita sangat antusias dalam Betul. hal ya tempat semua untuk kebutuhan pahlawan kita di sini ya. Kalau umpama nih Pak, ini saya mau bernazar aja potong kambing, tapi saya nggak tahu mau cari kambingnya. Disediakan juga. Disediakan nggak di sini? Kalau emang ada di saya dihubungi. Dihubungi, Disediakan. tapi bisa disediakan. Bisa. Halo Ibu. Ibu, semangat kerjanya ya Bu. Ini salah satu petugas ini ya Pak. Oke. Selamat tugas Ibu. Oke pemirsa, kita akan lanjut lagi perjalanan kita karena kita belum apa-apa ini. Kita baru Ini baru mulai, baru Oh. mulai. Dan kita selanjutnya mau kemana? Mau kemana? Mau ke langsung intinya ya pastinya. Mau ke makam? Kayaknya belum. Belum ke Masih makam masih lagi. panjang Pak ya? Masih banyak. Masih Masih panjang. panjang. Kita telusuri terus bersama. Ya bersama saya. Dan pemirsa ternyata tadi kita kan barusan ngomong tadi kalau di sini biasa dibuatnya Tempat hajatan. untuk tempat hajatan melepaskan nazar. Dan hari ini nih, Wow. ini contohnya nih udah datang. Ini dadakan sekali nih. Ternyata Pak, dari mana, ada Pak? warga. Kampung Baru. Dari Kampung Baru. Ya. Ini berarti khusus untuk lepas nazar. Iya. Ini pas nazar Pak ya, Oke. sama keluarga Bapak. Iya, ya. Oke, ada berapa ekor kambingnya? Satu. Satu. Aduh, satu boleh. Ini nazar kenapa Pak? Hah? Nazar kenapa? Ini nggak tahu nih, nazarnya entah apa ini nggak tahu ya. Ada orang punya ada. Kenapa nih nazarnya? Mukhtaruddin. Atas nama Bapak Mustabudi. Lihat nazarnya apa karena Ada niat apa apa ya? gitu? Oh, ada kemarin ada kudengar ya. Ah, Kemarin ada kehilangan kerbau ya. tapi kerbonya balik. Kerbaunya balik. Makanya bernazar kalau balik kerbonya Nah, potong kambing. Ya. Jadi makan-makan kita hari ini ya. Ini Pak kita mau kemana nih Pak? Kiri apa kanan? Kanan, kiri. Lurus berarti ke atas, Oh, ke balai. Heeh. iya. Kita
mau lihat foto-foto Teku Umar. Oke, Mungkin kita ada coba. masyarakat kita yang belum kenal yang mana Teku Umar ya. Ya kenal, kenal langsung juga nggak ada yang tahu. Tapi setidaknya kita dengan melihat foto-foto beliau ya, ini bisa sedikit menggambarkan ke masyarakat sahabat podcast semua bahwa inilah sosok pejuang kita ya, pejuang Aceh Teku Umar. Yang kalau boleh saya bilang, Teku Umar itu pejuang yang memang seakan-akan dia itu masih hidup di zaman sekarang. Kenapa? Karena setiap sendi kehidupan masyarakat, terutama di Aceh Barat, ini masih sering terdengar Teku Umar, kata Teku Umar, slogan Teku Umar. Ya, seakan-akan Teku Umar itu masih hidup. Oke, Begitulah benar. patriotiknya Teku Umar bagi masyarakat Aceh Barat. Bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan kalau emang orang mati dalam perjuangan, mati syahid namanya. Iya. Tapi tidak beliau memang jasadnya mati, tapi auranya masih hidup. Iya. Aku merinding loh beneran. Aku berinding kalau bahas gini-gini ya kan. Karena memang kita kerasa banget, kental banget kerasanya. Apalagi kita sudah berada di kawasan pemakaman Teku Pemakaman Umar. Teku Umar. Biar tidak penasaran, kita langsung aja. Kata Bapak Zulkifli, kita harus menaiki jembatan. Bukan jembatan. Bukan ya? jembatan, Kak. Ini. Tangga. Ini tangga. Kita harus naikin tangga ini dulu untuk menuju ke tempat musala ya. Apa sih Pak? Ini museum. Musim Bale ya. Bale. Pokoknya ada sejarah Teku Umar lah. Yuk. Pemirsa sahabat podcast di mana saja Anda berada. Iya, di tengah-tengah kita masih bersama Sekdes ya, Sekretaris Desa Pak Zulkifli. Pak Zulkifli. Pak Zul, kita sudah berada di Balai Adat ini namanya. Ini udah kerasa kan kentalnya. Betul. Dan ini dengan suasana yang ada ini Kain tirai ya. kuning, Dan tirai. tirai kuning seperti ini. Kenapa sih warna kuning? Kenapa nggak warna lain ini Pak Zul? Kalau warna kuning itu menandakan kalau Aceh itu raja. Raja, identik dengan raja. Karena Teku Umar kan ya, beliau kan panglima ya. Iya. Bukan hanya ini yang kuning, tapi pakaiannya juga. Warna Ini langsung juga ditutup tirai kuning dan kain kuning. Kain kuning itu merupakan salah satu khas kemuliaan dan kehormatan, terutama itu biasanya dipakai hanya untuk kalangan-kalangan raja ataupun Aceh. bangsawan ya Pak ya. Makanya sudah sewajarnya kalau Bali ini dihias dengan tirai-tirai kuning seperti Betul ini sekali. pemirsa. Kita jalan boleh atau kita ingin Ini menampakkan dulu di sini ya? juga nih untuk teman-teman podcast bisa juga nanti melihat ini di sini juga ada foto-foto sejarah terkait dengan Teku Umar ya, seperti ini juga ada sertifikat. Ini apa sih Pak? Bukan orang itu. Sertifikat Pengurus makam. dari untuk pengurus makam ya, Teku pengurus Umar, makam iya. Teku Umar. Iya. Mungkin lebih fokus ke sana kita Kanda. Ya, boleh, Iya, ini ada beberapa gambar, Ini ada rumah. beberapa gambar, ini Teku Umar dengan para sahabat, kemudian juga Teku Umar dengan sketsa di tahun 1893. Ini juga rumah Teku Umar di rumah Teku Lampisang Umar ya. di Lampisang. Lampisang Ini Aceh dengar-dengar besar dibangun ya. sama Belanda dulu ya, kemudian tapi sudah dibakar, dihancurkan. dibakar oleh Belanda juga. Oh iya. Ini dibangun oleh Belanda, kemudian dihancurkan juga oleh Dihancurkan oleh Belanda. Belanda. Karena dianggap berkhianat. Itu Iya. kan taktiknya sebenarnya. Taktik. Kita ketahui bahwa Luar Teku biasa. Umar ini mempunyai taktik yang unik di dalam berperang. Jadi wajar Yang dia tidak berperang. dimiliki oleh pahlawan yang lain. Ya benar. Ini di rumahnya juga pada tahun 1896 Teku Umar di rumahnya di Lampisang, Kutaraja. Ya, Kutaraja. Ya. Dan ini ada bersama istri ya, istri beliau juga seorang pahlawan. Dan ini pakaiannya yang dipakai oleh Teku Umar dan ini ternyata masih ada di Museum Belanda. Benar. Dan pakaian-pakaian seperti ini juga masih kita lestarikan saat ini, yaitu dengan dipakainya oleh masyarakat di Aceh. Pak, kapan dipakai pakaian-pakaian ini Pak? Pakaian seperti ini Pakaian seperti ini. pas waktu ulang tahun. Ulang tahun Saat kita ulang pakai tahun ini Haul semua ya berarti ya, kan. Haul. Nah, Tanggal 11 Februari. Februari. 11 Februari. Tiap tanggal 11 Februari. 11 Februari berarti pakai ini. Oke, kita akan telusuri balai ini terlebih dahulu Ya. sebelum kita menuju ke makam ya. Karena kalau ke sini kita perlu tahap per tahap Betul. supaya masyarakat dan juga sahabat podcast semua mengenal ya bagaimana sih tempat lingkungan yang ada di sekitaran makam Teku Umar. Kita langsung ke sana.
Pemirsa, kalau kita buka jendela seperti ini kerasa lebih sejuk. Kenapa? Biar lebih terang aja. Dan ternyata di belakang balai ini masih ada juga balai lainnya nih pemirsa. Jadi ada 2 balai di sini yang memang digunakan khusus untuk menyambut tamu-tamu yang datang ingin mengunjung pemakaman atau tempat makam Tengku Umar. Nah, ini ada beberapa postur ya yang terlihat di sini. Ini sejarah daripada sosok Tengku Umar sendiri. Kalau ini istri Tengku Umar ya, ada fotonya, ada Cut Manin, salah satu istri Tengku Umar di Pulau Raya Riga. Yang mana kita tahunya bahwa Cut Nyadin istri Tengku Umar, dan ternyata juga ada Cut Manin. Dan selain ada poster ini, kita bisa lihat juga ini untuk masyarakat yang berkunjung ke sini ingin mengetahui sejarah daripada perjuangan Tengku Umar. Ini ada beberapa ya yang bisa kita lihat dan kita baca. Ini lebih jelasnya terkait dengan perjuangan daripada Tengku Umar ya, yang disebut dengan sang pahlawan. Nah, ini dia. Nah, ini bisa kita lihat Tengku Umar berumur 19 tahun sudah mulai berjuang bersama teman-temannya. Ini masih usia muda pada tahun 1876. Kemudian ada sejarahnya, dan ini Tengku Umar juga. Ya, ini foto-fotonya. Ini di samping kanan juga ada nih pemirsa. Ini masih dengan rumah Tengku Umar. Kalau poster yang tadi agak kecil, ini lebih besar. Dan kita tahu bahwa Tengku Umar ini orang yang sangat cerdik nih pemirsa. Yang mana Tengku Umar ini selain mempunyai pribadi yang unik, ia juga bisa hidup dengan gaya Eropa di rumahnya, di Lempisang ya. Nah, yang kemudian memang sudah dibakar seperti yang kita informasikan tadi. Tengku Umar ini cukup pintar ternyata. Kanda, mana sih Kanda? Ya, Ngapain aja tidur? aduh bukan tidur, aku sedang menikmati kulihat pemandangan di luar. Tapi di sana itu ternyata juga sudah kulihat tadi makamnya. Dari kejauhan. Kayaknya kita harus gerak buru-buru ke sana ya. Tapi ini luar biasa loh Kanda. Aku baca-baca di sini ternyata Tengku Umar ini menguasai 2 bahasa selain bahasa Aceh, Indonesia. Ternyata juga bisa bahasa Inggris, Belanda dan Eropa. Gitu. Keren. Berarti banyak bahasa yang dikuasai. Memang pinter ya. Tengku Umar ini luar biasa pinternya, diakui. Dan ini sejarahnya ada di sini semua. Ada Ya? di sini semua. Ada di Jadi sini yang mau kemari, yang pengen tahu lebih jelasnya, mungkin Sejarah kalau istri dengar-dengar dari Tengku kita Umar. kurang ini ya Betul, kan. betul. Ini bisa dilihat sendiri. Cut Manin. Iya. Oke, kita langsung ke sana. Ya. Karena di sana. Mungkin, oh ya, aku mau kasih tahu sedikit. Apa? Mungkin banyak yang tidak tahu, mungkin Cut banyak yang Manin. berpikir cuma Cut Nyadin. Iya. Ternyata Tengku Ada Umar Cut juga Manin. ada namanya itu Cut Manin, salah satu istri Tengku Umar di Pulau Raya Riga. Ya, Riga itu berarti Aceh Jaya. Aceh Jaya kalau sekarang. Nih. Tadi aku udah sampein juga sih Kanda. Ya. Tapi aku nggak sedetil Kanda, karena Kanda udah kenalan ya, udah ketemu sana. Ini belum. Bahkan ada Keluarganya, juga pepatah. silsilahnya. Pepatah. Tengku Umar Mana dia? ini yang sebuah Oh, nadi Cut Majakan. Nyadin getung kegagah, Cut Meligo getung ketua, Cut Nyak Sapiah getung kebangsa. Berarti 3 orang. 3 istri. 3 istri. Oke. Berarti wajar ya kalau misalnya ada keturunan-keturunannya agak banyak ya untuk meneruskan ini lagi ya perjuangan beliau. Oke, kita ya akan langsung menuju ke tempat makan Tengku Umar. Nah, dari sini sudah mulai kelihatan. Iya. Tempat ini merupakan lokasi kelahiran Tengku Umar dan juga menjadi tempat peristirahatan terakhir setelah gugurnya dalam pertempuran melawan Belanda di Melabo pada tanggal 11 Februari 1899. Makam ini menjadi tempat penting untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa Tengku Umar sebagai pahlawan nasional yang gigih melawan penjajah Belanda.
Oke, untuk teman kantin podcast, yuk kita segera ke makamnya Teku Umar, ya, yang baru saja juga dipugar dan direnovasi serta ditambah, ya. Dan kita akan jumpai Tengku hari ini. Beliau adalah sebagai penjaga makam di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Ya. Dengan Tengku siapa? Nama saya Tengku Murah Hasan. Di Kuncen Makam Pahlawan Nasional. Ya, jadi kunci untuk makam pahlawan nasional Teku Umar. Nah, Ini kita sudah bersama Tengku Murah Hasan. Pak Tengku, kita duduk dulu di sini biar enak sedikit ngobrolnya, karena kami mau bertanya-tanya seputaran Teku Umar. ya. Kita dari RRI, Pak Tengku. Oke, baik. Oke, kita udah duduk Kita ini, sudah kayaknya duduk. lebih lega ya. Betul, dan Tadi juga di- sudah hadir sama Tengku di sini. Tadi kita cari-cari mana juru kuncinya, katanya memang ada Tengku yang sudah paham sekali terkait dengan sejarah Teku Umar, dan beliau ini Tengku sudah berapa lama Iya. menjadi juru kunci? 8 tahun lebih sudah. 8 tahun. 8 tahun menjadi juru kunci. Tengku, apakah ini semenjak Tengku mulai jadi menjaga makam di sini, apakah ada perubahan, ataukah memang dari pertama Tengku jaga itu memang sudah begini, atau bentuknya apakah ada perubahan atau enggak? Dalam 8 tahun ini Dalam apa saja 8 yang tahun. berubah? Itu lah. Ah. Memang dahulu beda ya kan. Nah, masuk tahun 2018. Aha. Kemudian ini bukan begini, suasana di sini. Lantai ini masih semen biasa. Kemudian ada support kepada pihak terkait, pemerintahnya. Nah. Ini tolong dibantu ataupun dibangun, diinovasi tempat ini supaya layak bagi makam pahlawan nasional. Alhamdulillah, mulai sejak saya masuk sini, sudah barulah dari bangun. Ini yang terakhir ini saya jumpai sama Pak Pandam kita kan. Nah, ini saya minta bantuan kepada beliau. Maka alhamdulillah nggak lama kemudian ada respon permohonan saya ya kan. Jadi itu di turun tim di bangsa sini kan untuk mencatnya apa yang layak. Nah inilah yang dibuat. Oke, sudah 2 ya sekarang. Lebih luas kan. Iya. Sudah 2 atapnya. Seperti yang kita ngomong sama Pak Junai gitu. Iya, betul. Itu sekarang udah 2. Gitu. Jadi banyak perubahan yo pemirsa selama 8 tahun. Betul. Iya. Perkembangan lebih maju, lebih menarik, dan ditata lebih bagus. Ya, ini apa yang Bapak tentu ketahui sosok Teku Umar ini 8 tahun ya sudah di sini, dan dari masyarakat kita masyarakat awam memang sudah mengenal dari sejarah-sejarahnya. Tapi kalau bagi Tengku sendiri, apa yang Tengku ketahui tentang sosok Teku Umar pahlawan ini? Ya gitu kan. Ini pahlawan kita ini seorang pahlawan legendaris. Iya, Pengaruh di masyarakat. betul. Nasional lah umumnya. Maka dia itu sangat bijak dalam mengambil langkah-langkah dari perjuangan kita ini. Itulah yang berani kan, karena bertanggung jawab dan penuh harapan demi nusa dan bangsa. Ini Pak ini Tengku bukan makam yang pertama ya. Bukan. Sebelumnya ada yang lain. Iya, ada. Di mana aja? Boleh dijelaskan kepada Kalau pemirsa kita? perjalanan jenazah beliau ini dia kan di buat Tunggala, di Putih, dengan kuburan beliau, kemudian dia cahit dan dibawa oleh pengikut yang setia, dia masa perjuangan itu kan pindah lah. Di beberapa tempat. Beberapa tempat. Ini yang tempat di Semayamkan di Pasir Muda. Masih megat. Itu yang pertama. Yang pertama. Kedua, Wah, ditindak lagi dari Pasir Muda sampai ke Mungkorai ini kan. Mungkorai ini sebelah timur. sebelah timur. Ke Munggoraya juga, tapi sebelah timur. Timur. Namanya Cot Mayang. Cot Manyang. Nah kan Gunung Lintang itu. Dikenal. Gunung Lintang. Kemudian baru dipindahkan kemana? Ya, mau dipindahkan kembali. Alasan pemindahan itu kenapa Tengku? Ini kenapa Belanda nggak percaya bahwa di rumah kita jahit. Dan Untuk membuktikan bahwa saya memang Teku Umar itu sudah Sudah saya. jahit. Dia mencari jenazah. Jenazahnya. Tapi banyak cerita bahwa di rumah ini kan koronan aja Belanda. Oke, dalam cerita pertama itu waktu rumah itu gabung dengan pihak Belanda, Iya. kemudian dia Taktik perangnya. taktik perangnya, kemudian
berebut senjatanya di dalam Belanda, makanya disitulah puncaknya Belanda itu marah pada. Marahnya Belanda ke Teguh Umar karena setelah pertama dia bergabung, ternyata tujuan bergabung dia hanya untuk mengambil Ya, senjata-senjata tadi yang biasa tak yang lain. dikurangnya. Ya, lebih dikenal dulu dengan pengkhianat ya. Apa? Ada pengkhianat. Pengkhianat. Anak bagi Belanda. Kalau bagi Belanda. masyarakat Aceh Ya. Indonesia pasti pejuang ya. Ya. Nah, tapi latih kecil Kuma kan orang lain nggak tahu. Nggak tahu, berarti itu betul-betul disembunyikan sama Teguh Umar. Dan kita ketahui bahwa saat pemindahan 3 kali jasad Teguh Umar itu jasadnya masih utuh, masih berdarah-darah, padahal itu sudah masa 8 bulan ya Pak ya, Tengku ya. 14 bulan. 14 bulan dan beliau itu jenazahnya itu masih berdarah seolah-olah baru siap meninggal Ya, gitu iya. Anda. Saya merinding beneran, saya Iya. merinding kalau bahas ini ya. Tengku, jadi pada saat dipindah itu dari Ujung Kala, kemudian ke tadi ke Pasimegat, Ya. Pasimegat, kemudian juga ke Manyang. Cot Manyang. Cot Manyang yang kedua ya. Yang kedua. Yang kedua. Nah, Kemudian apakah itu dibawa sama orang yang sama? enggak. Lagi-lagi nih. Rombongan yang pertama untuk mengantarkan jenazah Kuma ini diserahkan kepada rombongan yang kedua. Rombongan kedua. Rombongan yang pertama itu nggak tahu kemana arah yang dibawa. Oke. Oh, Itu melabui jejak itu. Aduh, kok saya jadi merinding nih ceritanya nih. Kemudian orang yang gelombang yang kedua itu sudah diserahkan kepada gelombang yang ketiga. Dan gelombang yang kedua ini nggak tahu Nggak tahu gelombang lagi. ketiga ini mau dibawa kemana. Ya. Makanya sekarang sudah ada tapak tilas kayak tapak tilas yang selalu dilakukan sebelum memperingati wafatnya Teguh Umar. 2 hari sebelum wafat Teguh Umar adanya tapak tilas Iya. yang sudah menjadi tradisi setiap tahunnya. Iya, Jadi iya. biar masyarakat terutama anak-anak muda sekarang, tapak tilas itu kan lebih ke kalangan anak-anak sekolah Iya. ya kan. Biar mengetahui bahwa dulu perjuangan daripada tim yang membawa mentangguhkan Teguh Umar itu, jenazah Teguh Umar begini loh lelahnya Iya. gitu ya. Dan bayangkan dari pertama pusara ketembaknya di Batu Putih Ya. ke Mugo ini Berapa kali ya? berapa capeknya gitu ya kan. Perjalanan beliau itu kan 14 bulan gitu. 14 bulan dari semenjak syahidnya beliau sampai dengan Pindahkan, di sini ya. itu 12 bulan. Tengku, itu area yang dilewati itu kan pasti ada nih area nih dari umpama dari Ujung Kala, Ya. apakah langsung dari melalui kota Melabu yang tempat mungkin biasa yang kita tahu Bukan. sekarang, atau gimana? Bukan. Area yang tahu kan pasti ya. Hutan. Kalau area Kalau area sekarang itu kalau kita gambarkan di mana? Arahnya juga, arahnya gini, dari Batu Putih, dari Ujung Kala sampai ke Pucuk Lung Raya, Pucuk Lung Suaraya. Terus dari situ, sampai ke Cekandi Lepang itu, Kempuci itu. oh Cok Kande. Ya, Dari Cok Kande, Dari Cekandi ke Pasir Masjid, Pasir Masjid baru Jumlah Langkung Merubo, sampai ke Masjid Tuha, Rantau Panjang. menyeberang sungai. Ya, betul. Sedihnya kan dulu di Batang nggak ada. Betul. Paling kadang rakit batang pisang gitu. Betul. ini berangin Ya. ini. Kemudian dari Masjid Tuha sampai ke hutan itu. Ke masih hidup sekarang ini. Ya, sampai diasingkan sana ke hutan lagi. Nah, jauh lagi sana. Nah, dari sana nggak mungkin menyangkan bahwa harinya lagi ditariknya, karena Belanda pun mengejar di belakang. Jadi pindah lagi. Nah, maka terjadilah pindahan-pindahan. Dan itu ada nggak Tengku sejarahnya kenapa beliau dibawa ke Pasimegat, kenapa dibawa ke apa tadi yang kedua ini? Ya. Ada nggak Tengku sejarah? Gini, karena Belanda tentu mengejar. Iya, Nggak mungkin dia tempat dipinggirkan bocor rahasianya, pindah lagi. Kemudian dipindah lagi. Sedangkan orang yang pertama nggak tahu lagi kita kemana dibawa itu. Kita kan nggak tahu, mungkin ada tim yang berkhianat nanti ya Pak. Ya. Tunggu ya, makanya Enggak, dilakukan maksudnya Pak. mungkin sengaja nih pilih Pasimegat dengan alasan mungkin apa? Alasan dipilihnya tempat Alasannya tersebut. ini, karena di 12 tahun usia beliau di Banda Aceh ini meninggal di Bundanya. Kemudian jasad beliau sama jenazah beliau di Undang Kuma itu dipindahkan ke negeri asalnya di Pasimegat. Ini tempatnya beliau. Ya, mungkin lebih cocok disampaikan Abu Kumal ini samping makam Di samping makam ibunda, di Pasimegat berarti di samping makam ibunda. Selanjutnya kenapa dipilih akhirnya harus membawa lagi ke tempat yang lain? karena bocor rahasianya itu. Awal Diketahui oleh Belanda. Mencari informasi yang mana sebetulnya makam Abu Kumal. Sampai dicari-cari kemana-mana ya kan. Ini bocor rahasianya, maka dipindahkan. dipindahkan lagi. Dan terakhir dipindahkan kemari. Ya. Di sini Tengku apa digali atau gimana?
Kalau dalam cerita orang ini mesti dimakamkan di semalam. Malam di luka makamnya di sana, habis itu dalam maghrib, kemudian dibawa lagi 4 orang nenek-nenek yang di sini, luar ini kan. Jadi menyusuri hutan ini sampai jalan sekarang ini kan. Tapi dalam satu cerita ini nggak digali. Tidak digali. Nggak digali. Di mata orang yang bawa jasa kemana tidak ada Lubangnya. lubang lahannya itu, lubang kuburannya, maka mudah untuk dibersihkan. Itu mudah dibersihkan, mudah untuk ditimbun. Mungkin ada sosok yang lain mungkin untuk membantu orang itu mungkin tidak gaib ya. Maka lebih dikenal ini kan Pak Sayun kan, Sayun. Sayang berarti itu yang kayak tanah menjorok, tetapi ada lubangnya di bawah. Nggak digali, dibersihkan sama tangan. Jadi memang saya akan kalau berbicara tentang sejarah seperti ini, saya suka benar. Saya suka mendengar sejarah-sejarah masyarakat ini. Apalagi sejarah yang kita bicarakan ini pemirsa, sosok Teguh Umar pahlawan. Ya, sampai sekarang itu masyarakat kita masih sangat mengenal sosok Teguh Umar, ya. Beda dengan mungkin pahlawan yang lain. Tapi sedikit lagi kita mau nanya ya, kalau sudah bahas tentang bagaimana bisa adanya makam di sini kan sudah dijelaskan oleh Bang Zulkifli ya. Tapi saya ingin tahu ini tentu sebagai penjaga makam Teguh Umar, saya ingin tahu ini bagaimana kondisi untuk merawat makam ini sendiri. Maksudnya apa-apa saja sih tiap harinya yang pasti. Gitu ya. Kami sebagai juru kunci yang pertama juga Tuhan untuk melayani. Kemudian melayani kamu itu bukan hanya di barat saja, di Indonesia gitu kan. Betul. Dari masyarakat, dari pejabat dan sebagainya ya kan. Nah ini lepas di kami selaku kunci gitu. Dijaga dan dipelihara ya. Tapi ada nggak tentu tradisi khusus yang memang harus dilakukan gitu. Itu kan. Di makam Teguh Umar ini ada nggak? Kalau tradisi ini kalau lebih cenderung kepada religi ya kan. Kita cari nanti ini datang sini sholat hajat, minta doa, dan sebagainya ya kan. Bahkan tahlilan, syukuran dan sebagainya. Kegiatan di luar sana mungkin pernah dilakukan di sini. Yang terakhir, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau kepada pemerintah boleh juga ya kan. Apa yang ingin disampaikan? Kalau menurut saya kan dari pihak pemerintah dulu, yang semua itu tergantung pada pemerintah. Disampaikan pertama sekali ini belum memadai sebagai kompleks makam pahlawan nasional. Pertama itu kan jalan, jalan masih belum memadai. Jalan menuju kemarin ya. Dan mungkin Pak pemerintah ingin menambahkan prasarana di sini. Karena tempat lokasi disiapkan mungkin 30 hektar lebih kan, lebih cenderung kepada serahlah dari tahap pemerintah. Kalau untuk penjara sendiri, kalau penjara sendiri, alhamdulillah kita harapkan kan penuh dengan ketenangan, kebahagiaan sampai ke sini dan adem lah kan. Baik. Atau terima kasih banyak sudah bersama RRI dan nanti kita akan bincang-bincang lagi suatu saat kalau kita mau ke sini mungkin kita akan bincang-bincang lagi. Terima kasih banyak Pak Teguh. Assalamualaikum. Teguh Umar adalah sosok pahlawan yang cerdik, berani dan gigih dalam melawan penjajahan Belanda di Aceh. Strategi perangnya yang unik, termasuk taktik menyerah untuk kemudian berbalik melawan, menunjukkan kecerdikannya dalam perjuangan. Bersama istrinya, Cut Nyak Din, ia menjadi simbol perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonialisme. Jasa-jasanya sangat besar bagi bangsa Indonesia, dan ia dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional yang patut diteladani. Atas jasa-jasanya tersebut, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Teguh Umar.
ini makam yang sebenarnya dari Teguh Umar. Ini berarti pembukarannya apa memang dari sebelumnya ini Pak? Teguh memang sudah begini panjang atau karena kan ada istilah kadang orang Aceh bilang itu nanti ada makam yang panjang. Ya, memang Karena cukup panjang. Pugar makamnya dia kan bukan kita kayaknya. Memang begini bentuknya. Enggak pernah diubah, pendek panjang lah. Mm-hmm. Waktu dia angkat batu kan diberi kayu kan, Mm-hmm. batu jajah. Mm-hmm. Mungkin ada apa waktu. Sahabat podcast, nggak Iya. terasa ya udah mau 1 jam kita bincang-bincang dan juga memperlihatkan suasana di makam Teguh Umar ini yang ada di Aceh Barat di Betul, Megoraya. di Megoraya ya. Dan tentunya Tina tidak terasa waktu karena sudah berakhir dan Ya. kita Harus harus pamit. Nanti kita akan ada edisi jalan-jalan lagi. Jangan lupa tetap terus pantau di RRI Melabuh. Oke, sebelum pamit kita mau apa dulu? Mau Apa dulu? promo-promo dulu. Mau promo-promo dulu. Aplikasi kita dan Ya. jangan lupa untuk semua pemirsa Ya. yang ada di rumah untuk terus mendownload aplikasi RRI Digital di Ya. Play Store. Karena semua informasi seputaran RRI baik itu di RRI Melabuh dan seluruh RRI yang ada di Indonesia ada di aplikasi RRI Ya, Digital. Dan betul. juga kunjungi websitenya rri.co.id karena semua berita-berita kita yang ada di nasional Melabuh seputaran apa aja itu ada di rri.co.id. Dan juga jangan lupa medsosnya RRI. Jangan lupa medsosnya RRI Melabuh di Instagram, di Facebook, kemudian juga ada kantin podcast RRI, TikToknya RRI, TikToknya RRI Facebooknya Melabuh. Ya pokoknya di follow semuanya. Oke. Semua informasi ada di sana. Jangan Ya, lupa jangan lupa Tajak Bengo Kupi. Singo, Tajak Kupi di Kedai Melabuh atau Lon Syahid. Itulah kata-kata terakhir dari Teguh Umar yang tentunya disampaikan kepada pasukan. ulangi lagi dong. Ulangi lagi ya. Bengo Singo, Tajak Kupi di Kedai Melabuh atau Lon Syahid. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.